Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alpianti Kelesworo Puspita dengan NPM 18040404001. Di sini saya akan mereview ulang tentang mata kuliah Konsep Dasar Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah saya ampu pada semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Ludovicus Bomanwadu. Dari beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh beliau, saya menarik beberapa kesimpulan yaitu setelah dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949 antara Belanda dengan negara Indonesia akhirnya mendapat sebuah persetujuan perihal pembagian warga negara. Artinya, kedua negara harus menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari masing-masing negara. Ditentukanlah hak opsi dan hak repudiasi dalam piagam persetujuan pembagian warga negara tersebut. Hak opsi dalam kewarganegaraan adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan dari suatu negara tertentu. Sedangkan hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara prinsipnya mengatur tentang beberapa hal. Contohnya, orang-orang Belanda dewasa tetap memegang kebangsaan Belanda. Namun, apabila dilahirkan di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan dalam jangka 2 tahun sesudah penyerahan kedaulatan, maka mereka berhak menyatakan memilih kebangsaan Indonesia. Dalam pasal 5 ayat 1 KRIS 1949, maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan menurut persetujuan pembagian warga negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda mempunyai kewarganegaraan atau memperoleh kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia Serikat. Sebuah aturan mengenai kewarganegaraan berhasil disahkan yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menentukan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyebutkan 7 cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 7 cara tersebut, yang pertama yaitu karena kelahiran, yang kedua karena pengangkatan, yang ketiga karena dikabulkannya permohonan, yang keempat karena kewarganegaraan, dan yang kelima karena perkawinan, yang keenam karena mengikuti ayah atau ibunya, yang ketujuh karena sebuah pernyataan. Pada waktu Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, tanggal 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 mengenai kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain yang pertama, pada pasal 26 ayat 1 menentukan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan yang kedua, menurut pasal 26 ayat 2 menentukan bahwa
Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang 1945 tanggal 10 April 1946 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan negara Indonesia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1945 adalah orang-orang asli dalam wilayah daerah di Indonesia. Yang kedua, orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut akan tetapi turunan dari seseorang dari golongan itu dan lahir, bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah negara Indonesia. Dan orang itu bukan turunan seseorang dari golongan termaksud yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut, yang paling akhir di dalam daerah negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi. Anak yang sah disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya, yang pada lahirnya bapaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Anak yang lahir dalam waktu 300 tahun setelah bapaknya yang pada lahirnya bapaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia. Anak yang hanya tinggal oleh ibunya diakui dengan cara yang sah dan pada waktu yang lahirnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh orang warga negara Indonesia. Anak yang lahir di dalam daerah negara Indonesia yang tidak diketahui siapa orang tuanya dan kewarganegaraan kedua orang tuanya. Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia. Anak yang lahir di dalam negara Indonesia oleh bapaknya ataupun ibunya tidak diakui dengan cara yang sah. Dari ketentuan yang kita ketahui di atas, undang-undang tersebut menganut asas ius soli. Sedangkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinus, yaitu asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan atau darah, sehingga hanya ayah yang dapat menentukan status kewarganegaraan anaknya. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas ius sanguinus, sehingga anak hasil perkawinan campuran harus mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Sedangkan istri tidak dapat menentukan status kewarganegaraan anaknya. Anak tidak mempunyai hak untuk menentukan status kewarganegaraan berdasarkan pilihan untuk mengikuti status kewarganegaraan ayahnya ataupun ibunya. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu asas ius sanguinus sebagai asas utama, sehingga nampak jelas adanya dominasi ayah dalam menentukan kewarganegaraan bagi anak, sedangkan posisi ibu belum sejajar dengan ayah. Ibu hanya berperan menentukan status kewarganegaraan anak apabila ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan. Selama status kewarganegaraan ayahnya tidak diketahui, ayahnya tidak, dan pada waktu lahir ibunya warga negara Indonesia dan anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Namun, ketika seseorang anak hasil dari perkawinan campuran itu menghendaki kewarganegaraan Indonesia, ia harus melakukan proses naturalisasi setelah anak tersebut mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958
tentang kewarganegaraan Republik Indonesia ini masih memiliki banyak kelemahan. Selain dinilai terlalu diskriminatif dan kurang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sudah dinyatakan tidak berlaku sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dinyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, sekian yang bisa saya jelaskan dalam materi semester 6 ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.